Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tragedi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh pada waktu konflik di Aceh. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Sesuai judul di thumbnail video saya, yaitu tragedi Idijut. Tragedi Idijut ini dikenal luas dengan nama tragedi Arakundo. Biasa orang-orang Aceh menyebut tragedi Arakundo. Adalah di mana suatu peristiwa pembantaian sipil yang terjadi pada tanggal 3 Februari 1999 di Idijut, Aceh, Indonesia. Menurut sejumlah saksi mata, peristiwa yang dilancarkan tentara ABRI ini menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Para pelakunya sampai sekarang belum ditangkap dan diadili. Oke sahabat sekalian, pembantaian ini diduga merupakan tindakan balas dendam ABRI atas penyisiran ataupun waktu itu mereka sedang sweeping yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal dan berujung pada pembunuhan beberapa personel ABRI di Lok Nibong pada tanggal 29 Desember 1998. Jadi, jenazah mereka diceburkan ke sungai Arakundo. Klaim ini diperkuat oleh kesaksian korban yang mendengar kata-kata para serdadu ABRI saat sedang membantai korban. Kalian bunuh kawan kami, kalian ceburkan mereka ke sungai, rasakan balasannya. Oke sahabat, jadi terjadinya awal peristiwa pada tanggal 2 Februari 1999. Pada ketika itu warga desa Matang Ulim, Darul Aman, Aceh Timur bersama-sama menyiapkan pentas kegiatan di lapangan Simpang Kuala Idijut sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tentara datang dengan membawa senjata laras panjang. Penduduk setempat menduga mereka anggota Koramil setempat. Aparat militer tersebut langsung mengobrak-ngabrik pentas yang sedang dikerjakan, serta menganiaya beberapa orang yang saat itu sedang berada di tempat pembuatan pentas tersebut. Oke sahabat, meski dirusakin oleh para tentara ini pentas tersebut, masyarakat kembali melanjutkan persiapan acara. Sebelum acara dimulai pada pukul 20.30, massa yang berjumlah sekitar lebih kurang 10.000 orang yang datang dari berbagai daerah sudah berkumpul sejak sore harinya. Saking banyaknya orang-orang sampai membanjiri lapangan Simpang Kuala sampai ke pinggir Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Jadi setelah acara selesai pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, masyarakat pulang dengan berjalan kaki. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang naik mobil bak terbuka atau mobil pick up. Jalur kepulangan orang-orang ini pas melewati kantor Koramil Idijut. Saat itu massa menjadi kacau karena banyak kendaraan yang diberhentikan oleh anggota Koramil. Jadi ada sejumlah laporan yang menyebutkan kerumunan massa awalnya dilempari batu dari arah markas Koramil di Idijut. Tepatnya pukul 01.00, sadisnya sahabat, tembakan membabi buta dilepaskan dari arah markas Koramil ke arah kerumunan. Dan juga beberapa truk aparat sudah bersiaga di sana. Sahabat, setelah gelombang tembakan pertama, terjadi lagi penembakan kedua ke arah massa. Setelah banyak orang yang berjatuhan, seorang saksi mata mendengar anggota TNI mengatakan, "Kamu yang membunuh tentara, habis semua, kamu potong leher, kamu ceburkan ke sungai." Itu kata-kata yang diucapkan tentara ketika dalam pembantaian sedang berlangsung di jalan raya tersebut. Oke sahabat, beberapa korban lainnya menyebutkan para pelakunya adalah anggota Batalion Linux 100. Sadisnya sahabat, setelah kejadian itu,
dikabarkan sebanyak 58 korban yang tertembak dinaikkan ke dalam truk aparat, baik yang sudah tewas maupun terluka. Tetapi ada juga beberapa korban terluka yang tidak terangkut karena sempat bersembunyi di selokan samping jalan. Kemudian sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, banyak saksi mata melihat 3 truk yang mengangkut korban penembakan bergerak menuju jembatan Sungai Arakundo. Sebelum diangkut ke truk, ngerinya para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di sekujur tubuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam karung goni milik masing-masing tentara yang masih bertulisan nama pelaku beserta pangkatnya. Kemudian batu besar diikat di setiap karung sebagai pemberat, sahabat. Lalu karung tersebut yang berisi manusia dilemparkan ke Sungai Arakundo. Seorang saksi mata lain mengatakan bahwa ceceran darah di sekitar jembatan Arakundo berusaha ditutup-tutupi dengan pasir oleh tentara. Pasir tersebut adalah hasil penambangan penduduk sekitar sungai yang biasa ditumpuk di sekitar samping jembatan. Jadi pada tanggal 4 Februari pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, tentara masih bertahan di sekitar lokasi pembantaian di Idijut. Penembakan acak secara membabi buta pun masih terjadi sesekali. Hari itu juga sampai keesokan harinya, penduduk desa melakukan pencarian di sungai dan berhasil mengangkat 6 karung berisi jenazah korban pembantaian di Idijut tersebut. Puluhan warga sipil terluka akibat insiden ini. 50 orang ditangkap dan kabarnya disiksa saat ditahan di penjara. Mereka semua dilepaskan tanggal 5 Februari. 3 orang yang dituduh sebagai penceramah dalam kegiatan di desa Simpang Kuala Idijut sekaligus dituduh sebagai anggota GAM dan ditangkap aparat keamanan dan diadili. Pasca insiden ini, 13 orang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Sahabat, pencarian korban dilakukan dengan alat tradisional karena tentara dan pihak lainnya tidak membantu melakukan pencarian. Sebagian besar korban tidak mengapung karena tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Kemudian di pinggir jembatan juga ditemukan peluru dan proyektil yang bermerek Pindad. Sahabat sekalian, pihak ABRI dan penduduk setempat menyampaikan informasi berbeda seputar jumlah korban tragedi di Idijut tersebut. Masyarakat yang turun tangan dalam pencarian menemukan 6 mayat dalam karung di dasar sungai dan 1 korban tembak di dekat tempat kejadian, sehingga total korban tewas berjumlah 7 orang. Sebagian nama-nama korban yang ditemukan di Sungai Arakundo juga tertulis di batu tugu bangunan yang terletak di Desa Matang Pinung, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Sahabat, menurut Harian Waspada, tanggal 6 Februari, puluhan warga desa yang menyewa 5 bus tidak diketahui keberadaannya, dan bahkan ada 1 bus yang hilang bersama sopir dan para penumpangnya. Mungkin saja itu 13 orang yang tadi yang hilang pasca pembantaian terjadi dan hilang tanpa jejak sampai sekarang. Pasca peristiwa tersebut, Gubernur Aceh Samsudin Mahmud menyebut tindakan ini tidak berperi kemanusiaan dan amat sangat mengejutkan. Katanya, orang-orang biasanya membuang sampah ke sungai, tetapi kali ini mereka membuang mayat manusia. Peristiwa di Idijut adalah 1 dari 5 kasus yang disarankan Amnesty International untuk diproses secepatnya oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Meski Jaksa Agung sudah melakukan investigasi pada November 1999, sejauh ini belum ada anggota aparat keamanan yang diadili atas tindakan kekerasan ini. Pada tanggal 7 Februari 1999, Anwar Yusuf, seorang relawan FP HAM, ikut menyelidiki peristiwa di Idijut, ditangkap di rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota kelompok rayon militer Kecamatan Idirayu. Dia diinterogasi oleh 4 anggota ABRI. Seputar kunjungannya
ke Sungai Arakondo dan dituduh sebagai anggota GAM. Jadi, saat menjalani interogasi di Koramil, Yusuf mengaku disiksa berulang-ulang, dipukul dengan balok kayu, sapu, kursi, pernah juga disiram dengan air panas. Dipaksa jongkok di lantai sambil menjepit balok kayu, dan diancam akan ditembak. Sebelum ditahan di kepolisian, pada 10 Februari 1999, ia sempat ditransfer ke Komando Distrik Militer Aceh Timur. Kemudian ia dilepaskan pada hari itu juga tanpa tuduhan apapun. Jadi, Harian Serambi Indonesia sempat menyebut acara yang diselenggarakan warga Edicud itu adalah dakwah Aceh Merdeka. Pemberitaan ini menuai kecaman keras dari masyarakat karena memunculkan opini bahwa semua massa yang hadir pada acara tersebut adalah anggota GAM, padahal itu masyarakat sipil. Topik ceramahnya seputar sejarah perjuangan Aceh, tetapi panitia penyelenggara menyatakan acara tersebut tidak ada bedanya dengan tabligh akbar lain yang sering diadakan masyarakat Aceh pada umumnya. Sahabat sekalian, kejadian kekerasan, pembantaian, pemerkosaan, dan kekerasan lainnya mustahil bisa dihindari dari sebuah konflik angkatan bersenjata. Sahabat, semoga perdamaian Aceh terus bersemi di tanah Rencong dan peristiwa yang sama tak terulang kembali. Hidup damai itu sangat indah. Sahabat, kita jangan dibudakkan oleh sejarah dan politik. Kalau informasi ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe dan komen di bawah di mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Salam damai, sampai ketemu lagi di informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.